Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu April harap kita semua masih sehat dan semangat ya untuk sama-sama kita mau berdevosi dan juga kita mau belajar bersama. Tapi sebelum Ibu April cerita, sebelum kita berdevosi bersama, mari kita berdoa dulu ya. Ibu April akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang masih kami rasakan, berkat yang masih kami terima sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan cerita tentang Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, sehingga kami bisa mendengar, mengerti, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita mau sama-sama bercerita ya. Kita mau bercerita tentang salah seorang yang taat ya, yang taat dan yang setia kepada Tuhan ya. Jadi ada seseorang yang bernama Ayub. Nah, hari ini Ibu April mau bercerita tentang kesetiaannya si Ayub yang dicobai. Bagaimana ceritanya? Kalau anak-anak sudah bisa membaca, ya bisa minta bantuan papa mama juga untuk membuka Alkitab. Anak-anak bisa melihat di dalam kitab Ayub yang pertama dan juga Ayub yang kedua, ya. Tapi hari ini Ibu April tidak akan menceritakan semuanya. Nanti ceritanya ini akan berlanjut besok hari, ya. Hari ini Ibu April akan menceritakan tentang Ayub, ya, tentang kesalehannya si Ayub ini. Nah, ada seorang ya laki-laki di tanah Uz, ya anak-anak pada waktu itu ya. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar takut akan Tuhan saja, dia taat kepada Tuhan. Bahkan dia sangat mencintai Tuhan ya. Dia bahkan menjauhi yang namanya kejahatan. Dia tidak suka anak-anak dengan yang namanya kejahatan. Jadi dia adalah seorang yang good ya. Nah, dia namanya adalah Ayub. Ya, coba anak-anak sebutkan sama-sama. Ayub. Good job. Nah, Ayub ini mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, jadi Ayub ini mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, pada waktu itu anak-anak di tempatnya Ayub ini, dia adalah seorang yang sangat kaya. Anak-anak, dia mempunyai banyak sekali hewan peliharaan. Ya, dia terkenal dengan seorang yang sangat kaya pada waktu itu ya. Bukan hanya sangat kaya, ternyata dia adalah orang paling kaya di tempat itu. Nah, anak-anak, Ayub ini kan tadi Ibu April bilang mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, anak laki-lakinya ini biasanya melakukan pesta anak-anak. Mereka sering sekali melakukan pesta ya di rumah mereka, dan juga mereka sering mengundang 3 saudara perempuannya ini untuk melakukan pesta di rumahnya mereka. Nah, pada waktu itu anak-anak, pokoknya anaknya Ayub ini sangat senang dengan melakukan pesta. Nah, setelah mereka melakukan pesta anak-anak, pasti ya Ayub akan memanggil mereka dan menguduskan mereka ya. Ayub bahkan pada besok harinya dia akan pergi untuk memberikan persembahan. Karena apa? Karena Ayub takut kalau anak-anaknya itu melakukan dosa. Jadi tadi Ibu April bilang anak-anaknya ini suka sekali melakukan pesta. Tetapi setelah mereka melakukan pesta, Ayub memanggil mereka. Pasti Ayub memanggil mereka dan Ayub menguduskan mereka ya. Sehingga Ayub juga memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ayub takut anak-anaknya ini sudah melakukan dosa. Nah, anak-anak, pada suatu hari ya, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan ya. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan ya. Tapi anak-anak, di antara itu ternyata ada yang namanya iblis. Nah, berarti kalau iblis ini good atau bad? Benar, bad ya berarti ya. Nah, tapi anak-anak Ayub Tuhan bilang apa kepada iblis ini? Tuhan malah bertanya, "Iblis, kamu dari mana?" begitu. "Kamu dari mana?" Dan iblis ini bilang bahwa dia bilang bahwa dia baru kembali dari perjalanan mengelilingi dunia.
Ya, jadi pada waktu itu Tuhan Allah bertanya kepada iblis, iblis ini dari mana? Iblis ini berkata bahwa dia baru melakukan perjalanan mengelilingi dunia, mengelilingi bumi, ya. Nah, sehingga anak-anak, Tuhan Yesus berkata kepada iblis ini, iblis, kamu lihat nggak ada seseorang yang dia itu taat kepada saya? Kamu lihat nggak bahwa ada seseorang nih yang mencintai saya? Kamu lihat nggak bahwa ada seseorang nih yang dia takut akan saya, dia takut akan Tuhan, begitu. Dia adalah Ayub, ya. Dan Tuhan pun berkata kepada iblis ini, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, segala yang dipunyai Ayub boleh kamu ambil, tapi kamu tidak boleh ambil Ayubnya, dia bilang begitu. Nah, jadi Tuhan kasih kepada si iblis ini, kamu boleh ambil semuanya, boleh ambil hartanya, boleh ambil keluarganya, apapun yang Ayub miliki, tapi kamu tidak boleh membunuh Ayub, kamu tidak boleh mengambil dirinya Ayub, ya. Nah, anak-anak, setelah Tuhan berkata seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan oleh iblis ini? Apa yang dilakukan oleh iblis ini kepada Ayub? Kira-kira apa yang terjadi kepada Ayub? Nah, apa yang terjadi kepada Ayub nanti akan anak-anak dengar besok, ya. Apa yang terjadi kepada Ayub yang hidupnya taat kepada Tuhan? Apa yang terjadi kepada Ayub yang hidupnya setia kepada Tuhan? Nanti anak-anak akan dengarkan besok, ya. Nah, dari cerita hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar apa? Ayub, ya. Ayub adalah seorang yang setia. Ayub adalah seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan dia selalu menjauhi kejahatan. Nah, melalui Ayub, Tuhan mau mengajarkan apa kepada kita? Tuhan mau mengajarkan apa kepada anak-anak? Tuhan mau mengajarkan untuk kita taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Ibu April? Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan juga kita taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Itu juga sudah menunjukkan anak-anak taat dan setia kepada Tuhan. Jadi, ketika anak-anak dengar-dengaran kepada orang tua, ketika anak-anak taat kepada orang tua, itu juga adalah cara bagaimana kita taat dan setia kepada Tuhan, ya. Dan yang berikutnya, anak-anak, ya, kehidupan kita, hidup manusia ini berada di tangan Tuhan, ya. Kehidupannya anak-anak, kehidupannya papa mama, ibu guru, bapak guru, semuanya berada di tangan Tuhan. Iblis boleh mencobai, ya. Iblis boleh datang, boleh mencobai. Tapi semuanya ini akan terjadi jika diizinkan oleh Tuhan Allah, ya. Jadi kehidupan kita semua ini berada di tangan Tuhan. Iblis boleh cobai kita, iblis boleh datang dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya yang iblis mau itu bisa terjadi kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena kehidupan kita berada di tangan Tuhan, ya. Iblis tidak mempunyai kuasa dalam hidup kita. Yang berkuasa dalam hidup kita siapa? Benar sekali, Tuhan kita, Tuhan Allah kita, ya. Jadi, mari sama-sama kita belajar yang pertama untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kita bisa membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita bisa taat kepada papa mama, itu juga sudah menunjukkan bahwa kita taat dan setia kepada Tuhan. Kita juga harus tahu bahwa kehidupan kita ini, kehidupannya anak-anak itu berada di tangan Tuhan. Iblis mau datang, mau cobai, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi. Karena iblis tidak mempunyai kuasa dalam kehidupan kita. Yang berkuasa dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan Yesus. Benar sekali. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua, ya, dan dapat memberikan semangat buat anak-anak. Oke, Ibu April akan menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengar. Engkau terus mengingatkan kami seperti Ayub yang taat dan setia. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan juga mau mengajarkan untuk kami menyadari bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Bukan iblis yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan Yesus sertai dan berkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini.
semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.